ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh yang syukur alhamdulillah rumah kami, kediaman kami, majelis kami kedatangan berkah. Ya Rabbal alamin. Udah pada nyampe baru turun hujannya. Lah kalau hujan duluan, lah berabe juga romannya. Apalagi teman kita yang jauh datangnya 2000-an nyampe. Ya, ini udah beda, ini pengajian udah beda provinsi romannya. Bukan cuma Jalsa doang tukangan dulu, jauh bener ya. Iya, Tangerang banyak, Parang Tengah banyak, ya. Banten juga ada. Ini tak lain dan tak bukan yang kami ucapkan: man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalaulah, mohon maaf lahir batin, gak ada jalsah, gak ada teman-teman ini, mungkin malam Rabu begini kita kagak datang berkah begini. Maka kita ucapkan terima kasih pada guru-guru kita, orang tua kita yang syukur alhamdulillah masih terus sabar ngajarin kita, ya. Al-Mukarram, Al-Mukarram, Al-Ustadz Abin Al-Kiram, Al-Ustadz Kiai Haji Yahya Hashim yang alhamdulillah sejak pagi beliau juga nuangin nasi uduk saya. Ya, kata jangan kualat dituangin nasi uduk, ya, dibawain air. Ya, sampai sekarang masih ikut ngaji juga. Ya, mudah-mudahan beliau insya Allah diberikan kesehatan lahir batin dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya sehingga kita masih dapat banyak belajar dari beliau tentunya. Amin ya Rabbal alamin. Juga guru-guru kita yang mulia, Ketua Jalsah khusus Bapak Haji Khadir yang alhamdulillah sehat walafiat, ya. Biar kata udah gak muda lagi, dia gak muda lagi begitu ya. Tapi alhamdulillah, ya, guru-guru kita di sini pada nenteng kita. Ya, kita mah orang murid ya, orang nenteng kita. Balik ini mestinya yang boleh nenteng kita, ya kan? Maka mudah-mudahan dengan nentengnya kitab beliau, ya, insya Allah Allah berikan kita keberkahan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Juga guru kita, orang tua kita
Al-Muhtaram Al-Ustaz Nasri Asagi yang alhamdulillah Romana nggak ada capeknya ngajarin kita ya, ngajarin nahu sampai malam dia kata hujan masih ngajar juga ya. Ini artinya mudah-mudahan dia sehat insyaallah dan diberikan keberkahan lahir batin amin ya rabbal alamin. Ya, juga guru kita yang kalau kuliah subuh jam 2 udah jalan Sadruddin mana bawa motor ya, mana dewek-dewekan ya. Mudah-mudahan beliau sehat ya. Dan insya Allah kita semua yang ada sebutin atu-atu mudah-mudahan insya Allah hadirnya kita karena menjemput keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulu itu ada bagian dari perjalanan Rasul yang salah satu sahabat itu keberatan bininya. Jadi bininya keberatan kalau kebanyakan datang tamu, dikit-dikit gelas kotor, dikit-dikit piring berantakan. Ada itu? Oh, ada yang begitu. Rumah saya. Oh gitu. Itu kata Rasul, nanti kalau suatu hari saya akan datang ke rumahmu. Nanti kalau saya datang ke rumahmu, itu bininya, istrinya suruh ajak keluar, suruh ngeliat bagaimana Rasul pergi dari rumahnya. Nah ketika Rasul sudah izin, sudah mau pamit, ya bininya dipanggil, Neng, gitu kan, no Rasul mau pulang begitu kalau di Joglo kita lirik kelangan mahir ya. No Rasul mau pulang. Begitu mau pulang, ya biha abqariyan wa ta'banan. Itu sambil Rasul pergi, ternyata di belakangnya itu mengikuti beberapa bentuk hewan buas, diantaranya ada kalajengking dan ada ular. Itulah yang mengakibatkan Utsman bin Affan selalu menangis kalau tidak datang tamu di rumahnya. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu berjalan ya bil-ghadain wa asya'in. Kalau mau makan, baik itu makan malam maupun makan siang, itu ya jalan sampai 1-2 kilo. Karena beliau dalam ceritanya, dalam sirahnya ya tidak pernah la yakul ahada, nggak pernah Rasul nggak pernah Nabi Ibrahim makan dewek, minum dewek. Kalau zaman sekarang kagak ada tuh ngopi dewek-dewek, rokok dewek-dewek aja. Jadi Nabi Ibrahim jalan dulu sampai 1-2 kilo biar ada yang nemenin. Jadi kita kalau Bang Topik kalau ada temannya ngerokok, ngopi gitu. Kita temenin. Maka saudara, alhamdulillah salah satu doa yang dijabah oleh Allah adalah inda nuzulil ghais. Ya, ini udah terbukti ya, ketika turunnya hujan yang rintik-rintik. Ini rintik-rintik apa benar sih? Rintik-rintik. Ini namanya ghais. Kalau hujannya yang deras, itu namanya maton. Ya, tapi kan Rasul nggak bahasain maton. Yang dibahasain adalah inda nuzulil ghais. Ghais itu suka diartikan embun. Maksudnya rintik-rintik begini. Maka mudah-mudahan yang dari pagi udah repot ya, Ustaz Abdul Rahman ya, abang saya, pakde saya ya, badannya gedean dia soalnya ya, badannya gedean dia, mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan dibanyakin anaknya ya, ada temennya lagi begitu ya. Kalau bininya mantar urusan sama bininya dah. Mudah-mudahan semua yang tidak baik diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik-baik didatangkan, dihadirkan ke dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Tadi MC kita udah nyampein kalau mau kemari mampir malam Sabtu. Ya. Di luar malam Sabtu juga boleh mampir. Sebab kalau di malam-malam yang lain, mundur dikit malam Jumat ada tempat lain yang buat mampir. Mundur lagi malam Kamis jadi Mushola An-Nabawi. Mundur lagi malam Rebo, ya rumah pengasan juga. Mundur lagi di malam Selasa ya rumah juga ini gitu. Jadi kalau bukan malam Sabtu kayaknya nebangnya di tempat lain. Mundur lagi malam Senin lah majelis kudu gitu. Artinya ini kapan ada kesempatan silahkan mampir, dan mudah-mudahan ketika kita bisa mampir ke tempat lain Allah sehatkan badan kita tentunya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang punya lingkungan juga khusus Bapak RT kita ya, Haji Asnali dan yang lainnya, mudah-mudahan insya Allah kita semua bersyukur mendapatkan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita ke hikmah ar-rabi'ah. Ya, hikmah ar-rabi'ah. Hikmah yang keempat. Ada di itu ya, di grup. Nah, ada ya. Dibuka aja. Kalau nggak ada berarti salah grup berarti. Dia misalnya di grup nggak ada, salah grup berarti. Iya. Ada yang mau baca? Itu udah ada harokatnya. Beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya nggak ada harokatnya, ya musim panas gundul. Kalau sekarang udah musim hujan, pada tumbuh rambutnya, maka ada harokatnya. Ya, ada yang baca? Betul, setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsyaka minat tadbirri fama qama bihi ghayruka anta la taqum bihi binafsika. Ya, syukran. Arih nafsaka minat tadbir. Itu dulu kita masuk. Kenapa demikian? Dijawab lagi. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Jadi selalu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kita hukum kausalitas. Itu kalau bunyi malam-malam dewe-dewe kan bergerak sendiri repot juga ya. Jadi selalu kita dikenalkan dengan hukum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Kemarin kita belajar sawabikul himam. Ada sebabnya. Kemudian la tahriku, ya kan, aswaril aqdar. Nah sekarang dikasih lagi kita hukum kausalitas, sebab akibat. Apa itu? Arih nafsaka. Kalau kita sudah arif nafsaka, maka apa? Fama qama bihi ghairuka. Nah di sini bisa kita lihat bahwa arih nafsaka, selain kita dikenalkan dengan hukum kausalitas sebab akibat, kalau mau lah bisa baca ya ngaji. Urusan nanti kita bisa baca atau enggak, kalau udah ngaji itu mah urusan Allah. Tapi kalau kita mau bisa baca kemudian enggak ngaji, nah ini yang repot. Enggak ketemu hukum kausalitasnya. Mau makan semangka apa ngopi? Kalau udah ngopi jangan makan semangka. Kalau semangka dimakan sama kopi, embek perut. Kalau bahasa kita begitu. Kita malah ngomongin kesehatan, enggak ngerti. Embek aja perut begitu. Mamburan ya.
Nah, selain ada hukum kausalitas, selalu ada keterkaitan. Enaknya kita ngaji hikam itu selalu dikaitkan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Dan ini banyak diangkat oleh para orang-orang soleh bahwa ciri khas daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari matan yang beliau tulis yaitu Al-Hikam selalu di hikmah yang keberapa terkait dengan hikmah sebelumnya. Maka kalau kita mau masuk ke hikmah yang keempat ini, diingat-ingat dulu hikmah yang sebelumnya. Ada juga di grup. Udah dihapus apa belum itu? Belum ya? Ya. Ada satu lagi. Baca dulu kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul imami la tahrikul aswab aqdari. Sebelumnya, kenapa nih kok tiba-tiba Imam Ibnu Athaillah arih? Arih itu berasal dari kata-kata roha yaruhu. Kalau bahasa anak pondok dibilangnya roha. Kalau bahasa orang tua zaman dulu ketika dia macul nanam pohon lobak itu disebutnya istiroha. Jadi kalau mau sembahyang, orang tua dulu tuh kan suka dibawain nama nasi di atas sangku, ya kan, sama kain buat sembahyang. Kata bahasa dia istiroha. Istiroha itu berarti roha. Kita sering mendengar Rasul itu memerintahkan Bilal bin Rabah setelah azan, ya kan? Ketika azan berarti qomat. Apa yang disampaikan Rasul? Ya Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Sama nih, kalau ini arih karena dia perintahnya Ibnu Athaillah kepada murid-muridnya, kepada yang membacanya. Kalau Rasul itu kepada Bilal, arihna ya Bilal. Bilal bikin kita tenang, ya, bikin kita tenang, ya. Maka kemudian Bilal langsung apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi di sini arih, di sini istirahat, di sini ternyata berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita istirahat ngasoh itu habis kerja kita ngapain? Nyender, gelonjor, leye-leye. Itu namanya roha, ya, ngasoh. Ya, hampir tidak ada aktivitas kecuali kita sambil dengar-dengar yang kira-kira enak, kan begitu. Kuda mana yang Anda tunggangi, misalnya kuda yang putih di dalam kandang, janda mana yang Anda senangi. Ini mah contoh, namanya lagi roha, lagi istirahat. Iya, bagaimana begitu, kadang-kadang sambil nyender. Bagaimana menggoreng lada, ambil minyaknya, tuangin, kan begitu. Bagaimana merayu janda, ambil anaknya, timangin, begitu adanya. Ini mah contoh kalau kita lagi ngaso, ya. Ternyata itu berbanding terbalik dengan yang kita lakuin. Kita kalau udah rohah ngaso itu hampir tidak ada aktivitas. Berbeda dengan Rasul, arihna ya Bilal, bikin kita istirahat Bilal, kan bikin kita ngaso. Tapi tiba Bilal kemudian koma, berarti ada aktivitas setelah aktivitas rohah. Bocah yang online itu kalau namanya jam 9, setengah 10 udah ayab-ayaban tuh belajarnya. Bukannya masih online Kak,
dikit lagi udah roha ada dia, udah istirahat gitu. Roha itu dari gurunya mungkin begitu. Ya, dulu sebelum dia lockdown sempat masuk sekolah setahun. Jadi bahasa roha itu masih terngiang di kupingnya. Roha ya, begitu. Roha berarti dia ngasuh. Udah tuh, ya kan. Anak-anak kecil justru kalau roha itu hampir aktivitasnya banyak. Nonton TV, bikin es, ya kan, macam-macam dah. Beda sama kita yang kemudian ngaso hampir tidak ada aktivitas. Nah, di sini yang betul itu adalah aktivitas setelah aktivitas. Itulah rohah, itulah istirahat. Ya. Maka bahasa istirahat, bahasa ngaso adalah intiqalul amali ilal amali. Intiqal itu berpindah, beralih dari satu aktivitas, satu amal ke aktivitas atau amal yang lain. Itulah roha. Lalu kenapa Imam Ibnu Athaillah kok acak ucuk ngomongin arif nafsaka? Kita disuruh ngaso. Kan dalam terminologi orang-orang soleh itu hampir tidak ada ruang untuk ngaso. Tidak ada ruang untuk libur perek ngaji. Enggak kayak kita kan, hujan dikit ya kalau Buddha ya. Jadi memang. Jadi hampir tidak diketemukan orang-orang soleh itu ngaso ngajinya. Lalu kenapa kemudian kita disuruh arif nafsaka, suruh ngaso? Maka jawabannya adalah di keterkaitan hikmah sebelumnya, hikmah yang ketiga. Apa itu sawabikul himam? Kemauan kuat kita, semangat kuat kita untuk mencari apa yang kita mau itu la tahriku aswaril aqdam. Tidak akan pernah merubah dari apa yang Allah sudah gariskan. Artinya semangatnya udah duluan, baru timbul yang sekarang namanya arif nafsaka. Kita disuruh istirahat. Ya. Maka istirahat di sini, ya kan, tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah dengan kalimat yang lain. Contoh misalnya, kalau kita artikan misalnya arih nafsaka, istirahatkanlah nafsaka. Nafsun berarti diri kita. Kalau diri yang diistirahatkan ini kompleks, banyak. Diri kita ini ada yang namanya unsur jismun, badan. Diri kita juga punya namanya unsur aklun, akal. Makanya ibadah kalau berakal dia sah, tapi kalau nggak berakal nggak sah. Kapan itu? Bayang subuh, ya, lagi tahiyat manggut-manggut, akalnya hilang, maka sebetulnya nggak sah. Ya. Lagi diri yang nggak subuh doangan sih, kadang-kadang isya juga ada juga, manggut-manggut dikit, berarti akalnya hilang. Itu artinya dalam tubuh kita ada namanya jisim badan ini, ada akal yang kemudian jadi mentor dia, jadi CPU-nya ngerakin ya seluruh tubuh kita juga. Kemudian ada qalbun, ada hati yang nanti titik temunya, titik kumpulnya, kalau bahasa Grek ya, titik kumpul, ya kan gitu. Gimana titik kumpul kita gitu? Itu di ruh, ya. Jadi ada jisim, ada badan, ada akal, ada hati, ada ruh. Makanya Imam Ibnu Athaillah tidak membahasakan arih jismaka. Kan di situ arih nafsaka. Jadi yang namanya jismun ini tangan, maaf, ya. Habis ngegas, ada pengaji ya, pengaji. Ngegas, ya kan? Gas berhenti. Ini jisim. Habis ngegas, ngaso, jisim. Ya kan? Lagi apa lagi?
Ngapain aja lah, kaki kita kayak, kepala kita kayak, semua yang bentuknya itu adalah jawari, organ tubuh kita, itu namanya jisim. Dia ada waktu istirahatnya. Makanya kata Rasul, bi anna ainaka hak, ya, mata kita punya hak, ya kan, semua punya hak. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah tidak membahasakan ari jismaka, enggak. Istirahatkan badanmu, enggak. Tapi istirahatkanlah dirimu. Kalau diri yang dibilang ini sejalan, sebab kata Rasul orang-orang saleh juga yang namanya istirahat itu intiqalul amal ilal amal, berpindah satu aktivitas ke aktivitas yang lain, itu namanya istirahat. Baca Quran pengennya satu juz, pegel mata, pindah baca artinya, ini namanya istirahat, ya. Bukan kemudian ditutup, baca Qurannya cuma 2 menit, ya, ngopinya sampai sejam. Nah, kalau ngopinya itu ngeblong aja, ya, tidak ada kemanfaatan, itu tidak istirahat. Tapi kalau ngopinya sambil ngomongin jasa, sambil ngomongin bila pelangi misalnya, sambil gitu kan, bila pelangi, ya kan? Atau yang lainnya, maka ada yang bermanfaat. Itulah namanya intiqal adalah amal ilal amal. Yang berhenti itu badan, ya, jisim kita. Tapi Imam Ibnu Athaillah sekali lagi tidak mengajarkan kita mengistirahatkan badan. Makanya kemudian Imam Ghazali ketika wafat, ya, wal Bukhari fi sadrihi. Jadi hadis Imam Bukhari yang katanya sebagian orang Ihya Ulumuddin itu banyak yang dhaif, ya kan, meskipun sampai sekarang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Akhir hayat daripada Imam Ghazali adalah wal Bukhari fi sadrihi. Itu kitab Sahih Bukhari ketika beliau wafat itu di dalam dadanya. Jadi sambil wafat sambil meluk Sahih Bukhari. Itu artinya bahwa kalau badan mangga istirahat. Maka apa yang istirahat? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa yang istirahat adalah amalun fikri, ya. Amal pemikiran kita, amal roh kita yang mesti diistirahatkan. Kenapa demikian? Famaqama ghairuka, karena qoma itu berdiri, ya. Saja sering berdiri apa duduk? Dia diri berarti. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqomaha, faman aqomaha, siapa yang salat maka dia kemudian aqomaddin, mendirikan salat, ya. Itu artinya koma itu kalau salat, faman aqoma, dia berdiri. Cuma di sini ketemu sama huruf ba. Faman qoma, coba saya lihat aslinya. Faman qoma bihi, lihat. Fama qoma bihi, ya. Fa itu adalah maka, apa-apa yang pernah kita usahakan, apa-apa yang pernah kita jalankan, ya. Qoma bi berarti bukan berdiri, tapi ada eksekutornya. Ada yang nuntasin, ada yang beresin, ada yang nyelesain. Siapa itu? Ghairuka, selain kita. Maka kemudian la takum bihi nafsika, jangan pernah kita merasa atau pengen kemudian kita yang menuntaskan. Kenapa emang Mik begitu suaranya? Entar sama gue beres deh itu. Nah, ketika kita ngomong entar sama gue beres lah itu, nah itu berarti kita yang seakan-akan menuntaskan permasalahan yang ada di dunia.
Tapi kalau kemudian kita ujungnya kasih yang lebih enak ya, biidznillah, atas izin Allah atau insya Allah, maka ada tangan-tangan selain tangan kita yang kemudian membantu menyelesaikan urusan kita. Maka di malam ini mengingatkan saya pribadi untuk kita sama-sama melihat lebih dalam, lebih seksama, agar kemudian tidak salah paham. Ada orang yang kemudian salah paham. Kalau kita baca sebelumnya lagi, itu hikmah kedua, itu ada alamut tajrid ama asbab. Ada orang yang hidup di alamut tajrid, di alam yang kemudian Allah udah atur, nggak ribet-ribet tapi kehidupannya ada. Tapi ada orang yang asbab. Kalau emang kemudian kita pengen makan ya hidupin kompor, kita pengen ngopi ya lihat gasnya dulu, gasnya ada apa enggak. Kalau gasnya mati, mau kagak mau ke dispenser. Cuma kan kadang-kadang begitu, kopinya nggak tapi enak kalau dispenser, ya kan? Ini artinya kalau mau kopi enak jangan ke dispenser, nyari ke gas. Tapi kalau mau ingin kopi yang, ya pokoknya kopi dah, ya ke dispenser aja karena gasnya habis. Itu namanya asbab. Jadi kalau kita pikir-pikir, nanti jatuhnya ada orang yang salah paham. Kenapa di awal-awal kita disuruh berusaha, ada orang yang hidup di alam yang asbab kayak kita, yang kalau kita pengen ngaji Quran, pengen bisa Quran, ya datang ke Baitul Quran malam Senin, malam Selasa, atau ke Majelis Kudu malam Senin. Kalau kita mau belajar nahu berarti datangnya ke malam Kamis, ya misalnya ke An-Nabawi. Nah, itu artinya ada asbab. Tapi kenapa kemudian di tempat ini kita disuruh istirahat? Nah, di sini perlu lebih dalam kita melihat apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, agar kita jangan salah pemahaman atau memiliki pemahaman yang salah. Maka ya kalau kita lihat ya, perintahnya pertama adalah yang istirahat itu bukan badan, tapi yang istirahat adalah jiwa kita, ruh kita. Jadi kalau kita sudah kemudian melaksanakannya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasul naik buruk, ketika sampai di Masjidil Aqsa, ya. Aqsa itu kan namanya apa? Kosi itu jauh. Aqsa berarti ismut tabdil, yang paling jauh. Berarti Masjid Babul Mina dilewatin nggak kira-kira? Lewat. Kalau bicara Aqsa, ya, jadi lewat juga kemarin. Kalau bicara Aqsa, terus sebagian orang akhirnya mendiskreditkan masjid-masjid yang lain, seperti Masjid Nabawi yang nggak dilewatin ini mah. Tapi kalau mau lihat misalnya Abu Isa, ya kan, atau kita lihat Ibnu Katsir misalnya, atau misalnya Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, jelas yang dimaksud adalah Aqsa ismut tafdil, isim yang kemudian dimuliakan, dilebihkan. Ada orang ganteng berarti jamil, ya, kalau lebih ganteng berarti ajmal. Jadi lebih ganteng ajmal, bukan Saiful Jamil. Jadi kalau ganteng jamil, kalau lebih ganteng bukan Saiful Jamil tapi ajmal. Qarib, dekat. Ya, makanya Allah itu membahasakan ini qarib, ya kan, dekat, ya, lebih dekat, akrab. Maka Rasul sampaikan aqrabu ma yakunu 'abdi wa huwa sajid. Akrab, hambaku yang paling dekat denganku saat dia bersujud di hadapanku. Jadi kalau Aqsa itu berarti yang paling jauh akhirnya. Berarti kalau konotasinya boleh jadi, mohon maaf lahir batin, lewat Masjid Babul Minan, Musalla An-Nabawi, ya kan, Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim misalnya. Namanya penafsiran, ya. Tapi yang jelas, ya kan, Aqsa itu yang paling jauh, sehingga dia menjadikan masjid-masjid itu
terlewatkan dengan apa yang dijalankan Rasul. Nah, ketika sampai di Masjidil Aqsa, ya kan, Rasul itu ngapain? Fahabbalahu buraku. Hablun itu kalau kita belajar sama Imam Syafi'i, ya, kalau kita belajar faminal hamaqati antasida ghazalatan. Kalau kita lagi memburu rusa, itu rusa kita udah dapat, terus kita kagak ikat. Nah, makanya ikatan itu disebut dengan tulisan kita, kitabah kita. Nah, maka diikatlah burung itu. Kira-kira yang kalau kita pikirin karena aku yang juga harus pikirin ya. Burung itu kan pakai apa tuh namanya, sidik jari, kira-kira begitu. Nggak sembarangan yang bisa naik. Ilok tiba-tiba saja naik burung kan begitu. Kan orang gitu kan. Jangankan itu, handphonenya Ustaz Jamal nggak bakal dibuka sama Bang Tommy misalnya, atau Ustaz Abu. Kenapa? Pakai sidik jari dia. Itu baru handphone. Apalagi buruk. Buruk itu cuma khuliqa khususan di Rasulillah, diciptakan khusus oleh untuk Allah, oleh Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kenapa diikat? Nah, ketika Jibril bertanya, jawaban Rasul, at-tawakkul bi ghairil asbab la yuqbal indallah. Ya, tawakal tanpa sebab itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diistirahatkan adalah ruh kita, selain jasad kita, hati kita. Nggak galau, ya kan, di SMS udah, ya, di telepon udah, di telepon nggak diangkat-angkat, di SMS cuma dibaca doang, ya, di WA udah manggil doang, dibaca doang kayak koran, ya kan? Dikirimin GoFood udah, ya, tapi nggak ada kata-katanya. Ngomong apa sih begitu, ya kan? Mau maju ngelamar akhirnya takut-takutan, ya kan? Kenapa takut-takutan? Kampung kerupuk di pinggir kali, kan begitu. Anak Cina, ya kan, berkawan-kawan, kan begitu katanya ya. Hati takut jadi berani, melihat janda kayak perawan. Katanya begitu. Jadi kita udah terlalu banyak urusan kita, udah kita kerjain di alam tajrid kemarin, di alam asbab kemarin. Ada orang yang kemudian kok nggak kayak kita, kok dapat, kita banting tulang berseringat kok belum dapat. Makanya kita kerja, makanya kita masak kalau mau makan. Tapi ada saatnya yang kita diminta istirahat adalah hati kita, roh kita, jiwa kita. Kenapa demikian? Karena biar tidak ada ta'arud, biar tidak ada kontradiksi, biar tidak ada saling bertabrakan pemahaman. Bahwa pemahaman yang lain yang namanya istirahat, kita dari satu amal ke amal yang lain. Pemahaman yang lain, istirahat itu nanti kalau sudah kita mati. Maka Ibnu Athaillah keluar dari ta'arud itu, dari pergesekan pemahaman, dari kontradiksi yang apa kita pikirin, sehingga beliau lagi-lagi menekankan bahwa tetap hikmah yang lain dikerjakan, tetap urusan kita dikerjakan, tapi pada akhirnya nanti ketika udah selesai, cara bertawakal kita adalah dengan mengistirahatkan amaliyun fikriyun, amal pemikiran kita. Sebab ada yang kemudian kita nggak sanggup ke sono, fama qoma bihi, nanti qoma bihi yang mengeksekusi itu, yang menjalankan itu, yang membuat itu selesai atau tidaknya, jadi atau enggaknya, maka kemudian ada yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau sehat berarti kita prokes, kan begitu, ya kan? Prokesnya ketat,
ya kan, minumannya sampai 12 juta minumannya, ya belum lagi asuransinya, badannya atletis, tapi akhirnya apa? Demi kemaslahatan bersama, maka saya memutuskan berhenti dari podcast dan YouTube. Berhenti, ya kan? Ada 2 bulan berhenti. Begitu 2 bulan terakhir muncul lagi, ya kan? Ternyata beliau COVID, sehat luar biasa, dan treatmentnya juga luar biasa, ya kan? Tapi pada akhirnya memang ada sisi yang kemudian kita nggak boleh memutuskan dengan diri kita bahwa dengan treatment yang bagus, dengan badan yang sehat, ya kan, dengan minuman yang satu kali minum 12 juta, ya sekali minum 12 juta, mungkin kita ngapain dulu kita ya. Berbeda mungkin dengan kita, mohon maaf lahir batin, kita kemudian selawat tiap hari mungkin, ya konsepnya mungkin tauhid, ya bahwa ketika kita berselawat kita nggak butuh kemudian Allah nolong kita atau tidak butuh, tapi bagaimana kemudian Allah mengakui kita bahwa dengan selawat kita itu memberikan pintu masuk bahwa kita kemudian ikut menjadi bagian yang inna sholataka ma'rudatun alaiya, bahwa selawat kamu itu ma'rudatun alaiya, dilaporkan dengan rinci kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada istilah bahwa hayatun Nabi fi alamil barzah. Jadi orang-orang soleh menganggap Nabi itu tidak mati, tidak wafat, tapi hayatun Nabi, ya hidupnya Nabi itu fi alamil barzah, di alam barzah tapi hidup. Bagaimana ketika kita berselawat, kira-kira begitu. Maka selawat kita kemudian menghantarkan kita kepada kesehatan. Makanya ada selawatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Asma itu anaknya panas tinggi. Bagaimana Asma caranya biar anaknya nggak panas? Diambil Quraib, tempat minum Rasul yang masih ada, diminumin dari tempat minumnya Rasul, dan akhirnya atas izin Allah kemudian panasnya turun. Itulah kemudian ya kita nggak minum 12 juta tadi, tapi kita minum ya kopi Liong yang kita minum, ya terus tehnya teh apa tuh yang ngeres apa tuh, teh tubruk, ya kan, itu minuman kita, nyarinya setengah mampus, ya kan, itu kita sarik, itu yang kita minum. Tapi begitu kita minum, kita sambil salawatan, kita ingat salawat kita itu, ya kan, wa khutta anhu asrafataya, menjaga kita dari 10 penyakit. Boleh jadi mohon maaf lahir batin kita ya emang corona belum hilang, belum selesai, ya meskipun 90% katanya udah pada vaksin, tapi kan sampai sekarang belum dibuka apa namanya maskernya, ya saya mana masih pakai masker, mana tadi, oh ini dia, ya
Ada gocap kadang-kadang diminta di jalanan. Artinya kita harus menjalankan sebelum arih nafsaka, namanya at-ta'amul ma'al asbab. Ya, Muhammad Dardan guru kita saja menjadi Haji Hidup dan yang lain hujan-hujanan ya. Biar kena hujan biar makar kali. Jadi ada yang harus kita jalankan. Apa itu at-ta'amul ma'al asbab? Ini yang belum atau jarang kita jalankan. Ta'amul ma'al asbab. Apa itu ta'amul? Berusaha bersosial, berusaha berkenalan. Jadi kalau kita belajar kemudian Islam, ya, kenapa kemudian Adi Armando menyatakan bahwa nggak boleh, bahwa nggak ada perintah sholat dalam Quran? Itu emang betul, nggak usah diributin. Udah kita mengaji aja. Emang nggak ada dalam Quran perintah sholat 5 kali, nggak ada. Yang ada 3 kali. Tapi kan kemudian Rasul menyampaikan sholat itu prosesnya takbir, dikontrol langsung, diajarin langsung oleh Rasul. Jadi sebetulnya nggak ada yang salah, nggak ada yang beda. Cuma hanya saja itu merembet ketika tidak menjalankan syariat. Nah, ketika tidak menjalankan syariat, maka tidak sholat, kira-kira demikian. Dalam satu momen begitu. Ini artinya bahwa ketika kita kemudian melaksanakan amal-amal daripada ibadah kita kepada Allah, maka kita mengenal namanya akidah. Akidah berarti teologi, kepercayaan. Ada yang namanya syariah. Syariat berarti ada boleh, ada nggak boleh, ada sah nggak sah. Ya. Nah, ada juga kemudian dalam syariah itu kita mengenal ibadah, juga mengenal muamalah. Nah, ibadahnya kita sudah jalankan, yang jarang kadang muamalahnya. Maka kita jarang sekali diri kita bermuamalah dengan asbab. Berteman dekat, mengenal sebab-sebab kita melakukan itu. Bahwa anak kita kemudian kita sekolahin sekarang, belum tentu nantinya dia nggak jadi begal. Bisa jadi nanti dia jadi begal juga, bisa jadi karena mungkin mohon maaf temannya salah. Tapi sekarang emang kita ajari. Maka kemudian doa kita, ya kan, min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha. Itu bocah belajar dapat ilmu bermanfaat. Hatinya juga dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi yang perlu kita perdalam adalah at-ta'amul, ya, ma'al asbab, ya. Bagaimana ta'amul ma'al asbab? Kita bersahabat dengan sebab-sebab kehidupan kita. Kita berusaha arih nafsaka minat tadbir. Kita mentadbirkan diri kita. Namanya tadbir insan, ya. Tadbir insan itu adalah memberikan diri kita dengan apa yang kita lakukan sesuai apa yang kita mampu. Selebihnya biar fama qoma bihi. Ada yang eksekutor, ada yang nanti melaksanakan itu jadi atau tidaknya di hadapan kita. Ini yang kadang-kadang sering kita akhirnya tidak sesuai dengan kemauan kita dan apa yang menjadi kemauan dan impian kita. Jadi urusan itu nggak sesuai sama yang kita mauin. Kenapa? Hilang ta'amul ma'al asbab, ya. Nah, ta'amul ma'al asbab ini bisa kita cari dengan bagaimana kita menelaah lebih dalam apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya ketika gampangnya lah, ketika Rasul berkali-kali sampaikan halat lahu syafaati yaumal qiyamah, orang-orang yang mendapatkan syafaatku kelak, ya, itu kan dijamin sama Rasul. Siapa dia? Mereka yang membaca doa wasilah, ya. Sebelum baca doa wasilah berarti menjawab azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita kalau masih begini juga, kira-kira ada syafaatnya? Enggak. Kenapa? Ada yang lewat. Ya. Maka Allahu Akbar kita jawab dengan Allahu Akbar sampai akhirnya ada doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'watil tamah wassalatil qa'imah. Terakhir ada dua pendapat yang sama. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ramadan Al-Buti. Yang kedua adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dua-dua ini punya pemikiran yang sama atas apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa yang diistirahatkan itu adalah amalun fikriyun. Ya, yang istirahat bukan amal jasmani tapi amal fikrinya. Ya, jadi kita jangan kemudian dipikirin banget. Ya, bahkan itu nggak kejadian, ya kan? Kita masih mikirin aja. Akhirnya apa? Ya, pokoknya gue tungguin dah, nanti nungguin apa? Nungguin itu bendera kuning apa janur kuning, ya kan? Karena amal fikrinya, pikirannya nggak istirahat. Udah tahu dilamar orang misalnya, ya kan? Nggak jadi sama kita. Ini masih ngotot aja, tunggu, ya kan? Iya, apa itu bendera kuning apa gitu? Karena fikrinya nggak istirahat, ya. Pikirannya enggak diistirahatkan, maka kita kemudian disuruh istirahat dengan pikiran kita. Kalau kita dagang pasti bicara untung rugi. Ada enggak ada kayaknya orang pedagang itu enggak mau untung, pasti bicaranya untung rugi. Tapi ketika tidak untung merugi, ya kalau pikirannya diistirahatkan bahwa itu ada eksekusi yang kemudian mohon maaf ada yang kita mungkin kurang, maka disitulah kemudian kita bisa menjadi tenang. Kalau kita tidak tenang, maka kemudian bisa mengakibatkan beberapa kasus belakangan. Ada anak SD 12 tahun gantung diri karena apa? Kebanyakan tugasnya kebanyakan. Yang orang ngasih tugas, yang ini ngasih tugas. Iya, kalau emaknya bisa, kalau emaknya kagak bisa. Akhirnya apa? Kebanyakan tugas gantung diri. Ada mahasiswa kemudian loncat dari lantai 3. Ya kalau mau bunuh diri lantai 3 mah tanggung. Lantai 3. Ya paling patah-patah doang. Kalau mau bunuh diri jangan lantai 3, lantai 30 sekalian. Nah, bawahnya udah pakai anuan jaro-jaro kali begitu. Nah, ini artinya bahwa perilaku-perilaku itu karena tidak istirahat otaknya. Tidak istirahat pemikirannya, maka kita diberikan ruang untuk beristirahat dengan apa yang kita lakukan. Bahkan kita diajarkan oleh dua orang ini, ya, oleh Syekh Ramadan Al-Buti dengan Syekh Sya'rawi, untuk melihat hikmah keempat ini dengan bagaimana kita mengenali baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana posisinya kita mengenal Rasul sehingga kita dapat arih nafsaka minat tadbir, fama qoma bihi ghairuka, ini kita dapat bagaimana kita istirahat pemikiran kita. Itu kita diminta untuk belajar dengan apa? Dengan perjalanan Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Kan hijrah Makkah Madinah itu tidak lama setelah Isra Mi'raj. Beda apa sama tuh? Perjalanan Isra Mi'raj sama hijrah. Beda ya. Kalau Isra Mi'raj Nabi ditemenin sama navigator. Ada GPS-nya. Siapa? Jibril alaihi salam. Padahal perjalanannya jauh. Tapi yang hijrah ke Madinah itu nggak ada navigatornya, nggak ada GPS-nya. Padahal kan gampang banget, Jibril tinggal gendong aja, ya diangkat langsung digendong, ya kan. Tapi kan enggak,
Kenapa enggak? Nah, dua guru kita ini, Syekh Ramadan Al-Buti dan Syekh Syarawi mengajarkan itulah Rasul yang namanya uswatun hasanah. Ingin mencontohkan bahwa ada at-ta'amul ma'al asbab, ada bagaimana kita menjalankan sebab-sebab itu sebelum akhirnya Allah berikan kita nasib baik atau tidak baik. Apa yang bisa kita ambil, misalnya katakan Rasul, ya, Rasul itu ketika ada perintah hijrah, apa yang pertama kali dilakukan? Khawarikul adah, keluar dari kebiasaan. Biasanya katakan Rasul itu kalau main ke rumah Abu Bakar, kan yang pertama kali tahu Rasul itu mau hijrah siapa? Abu Bakar. Biasanya mungkin Rasul main ke rumah Abu Bakar itu pagi, sembari mau ngopi apa makan nasi uduk, kira-kira begitu biasanya. Nah, Rasul khawarikul adah, bertaamul dengan asbab. Kalau dia keluar pagi, pasti orang Quraisy sudah pada ngeliatin, oh, Muhammad mau kemana no? Maka dicari sama Rasul ta'amul asbab, bagaimana sebabnya biar orang nggak nyari dia. Maka khawarihud dhahira, keluarnya itu waktu zuhur ke atas. Jadi nggak pernah Nabi Rasul itu ke rumah Abu Bakar zuhur, selalu pagi. Dan itu udah apal, badan intelijen Quraisy sudah apal. Sehingga masuknya Rasul setelah siang itu orang panas banget. Itu orang nggak nyangka, ya kan, kalau Rasul itu datang ke rumah Abu Bakar. Nah, ketika berangkat ke rumah Abu Bakar, ya kan, disampaikan bahwa kita akan hijrah. Kemudian ketemukanlah Ali. Yang kita tahu Ali itu diberikan adaitul amanah, dikasih amanah-amanah. Yang menarik lagi adalah Rasul ada di Mekah, ya kan? Kalau mau ke Madinah berarti kemana tuh? Ke utara, ke selatan. Tapi Rasul kemudian berangkatnya ke Jabal Sur. Kan ngumpet tuh Jabal Sur tuh. Jabal Sur itu bukan di selatan, tapi ada di utara. Utara kan sana, selatan sini. Kalau dari Mekah mau ke Madinah, mestinya lewat selatan ke Madinah. Tapi Rasul kemudian at-ta'amul ma'al asbab, mencari sebab bagaimana dia selamat. Maka keluar dari kebiasaan, dicarilah tempat yang kira-kira berlawan arah. Mana itu? Jabal Sur. Dan Jabal Sur ini tempat yang paling sulit dijangkau, beda sama Jabal Nur. Ya, jamaah suka salah tuh, dari mana Jabal Sur? Wah, kalau Jabal Sur itu susah banget naiknya. Mungkin maksudnya dari Jabal Nur. Kalau Jabal Nur emang banyak jokinya di bawah. Ya, satu orang itu 10 real, ya kan, sampai tengah-tengah doang. Kalau sampai atas dikit 25 real, tapi kagak ada kopinya. Kalau mau ada kopinya itu sampai 50 real, ya kan. Itu udah ada jokinya di bawah. Tapi kalau Jabal Sur nggak ada jokinya, karena sampai sekarang kagak ada tapak kakinya. Nah, yang menarik adalah Rasul. Kenapa Imam Ibnu Athaillah juga menggambarkan dari yang namanya famaqama bihi ghairuka, yang nanti mengeksekusi bukan diri kita, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata harusnya berangkatnya kemana? Selatan. Perginya kemana? Ke utara. Naik Jabal Sur yang begitu bentuknya. Ada nggak orang Quraisy yang ke sana? Ada. Ya, karena Abu Jahal itu pintar orangnya. Ya, carinya nyebar, jangan ke selatan doang, cari ke utara. Nah, ternyata, ya kan, apa kata Abu Bakar? Rasul itu di depan kita. Jadi orang kafir keras sudah nyampe atas. Jadi kan kalau Jabal Sur itu curugnya, mulut goanya itu nggak paling atas, agak turun ke bawah dikit. Nah, itu orang kafir Quraisy sudah sampai di situ. In ra'a qadamaihi la ra'ana. Ya, Rasul dicolek, Rasul in ra'a qadamaihi la ra'ana. Kalau itu orang kafir Quraisy, maaf, sepatunya talinya lepas, ngebenerin tali sepatu gitu,
atau sendalnya putus, dibenerin sendalnya, laro'ana, pasti dia ngelihat kita. Atau kakinya gatel, ya, gegaruk. Kalau dia gegaruk, ya kan, maka itu bakal ngelihat kita. Apa kata Rasul? In baddala khairan fa khairan, ya, enggak apa-apa, ya kan. Kalau baik itu buat kita baik. Innallaha ma'ana. Itu udah di depan kakinya. Terlepas nanti banyak penafsiran, ada apa, ada laba-laba, ada burung merpati, ya kan, itu sah-sah aja. Ada orang mendoifkan, silahkan, ya kan. Kalau doif itu kan bukan pada kasus hukum, ini kan cerita siroh. Siroh itu nggak butuh kasus hukum yang kemudian itu sahih, ya. Judulnya tapi ketangkep nggak? Nggak ketangkep, berarti boleh jadi ada laba-labanya, boleh jadi ada merpatinya lagi nelor katanya. Itu mah sah-sah aja, mau dibilang doib atau apa silahkan. Tapi pada intinya ini siroh, bukan kasus hukum, tapi kasus siroh, dan boleh, ya kan. Dan setelah itu kira-kira kalau kita mau ke Surabaya berangkatnya kemana? Tol ini nih, tol Jogo, naik Jagorawi, ya kan. Kemudian terus ke arah Cikampek, ya, jalan layangnya itu tuh apa namanya, ya MYZ, ya, MGZ apa Muhammad Yazid, ya, itu naik flyovernya, berarti kan dari sini naiknya. Tapi Rasul kan nggak naik ke situ, naiknya kemana? Serpong dulu, kemudian dari Serpong mah dia nungguin orang kafir Quraisy pada capek, kemudian 2-3 hari selanjutnya, 2 malam ceritanya itu di situ, ya kan, balik, ya kan, dari tol Serpong kemana? Ke Bintaro, akhirnya ke mana? Balik lagi ke TBC Matupang, kemana lagi? Ya terus, akhirnya ke MYZ tadi, nyampe kemana? Ke Surabaya juga, ya kan. Artinya di sini ada ta'amul mal asbab. Terakhir, ya, udah nggak ada celah, selesai. Rasul kemudian udah mau sampai Madinah, ya kan, tiba-tiba ada namanya Suraqah bin Naufal, ya, Suraqah bin Naufal. Itu ngelihat Rasul, ya kan, ngelihat Rasul, kemudian diyakini 2 orang itu, ya kan, Rasul sama Abu Bakar. Kan ada 2 yang ngikutin, satu depan satu belakang. Yang depan namanya Abdullah ibnu Uraikid, ya, navigatornya, orang kafir tapi dia tahu jalan yang melawan arah. Yang belakangnya itu Abdullah bin Abu Bakar yang menghapus jejak-jejak. Ini artinya bahwa tinggal 3 orang, yang 2 diyakini itu Rasul, depannya pasti navigator. Yang lihat siapa? Suraqah ini penunggang kuda yang tidak pernah terkalahkan, ya. Ketika diparahin, nah ini Nabi nih, ini Muhammad nih. Abu Jahal udah bilang, ya kan, hayyan wa mayitan, ya, mi'ata jamalin hayyan wa mayitan, 100 onta mau dia hidup atau mati. Begitu dikejar, ya kan, begitu dikejar, Rasul udah lihat, dan Abu Bakar juga lihat, ya Rasulullah, laro'ana Suraqah, Rasul Suraqah udah kemari, ya, berarti kita mendekati kematian. Kenapa? Karena memang yang dapat sudah terdengar 100 onta hidup atau mati. Apa kata Rasul tadi? Man baddalahu khairan fa khairan wa man baddalahu syarran fa syarran. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menggantinya dengan kebaikan, maka kebaikan. Kalau kejelekan, maka kita terima kejelekan itu. Jadi Rasul pilih 2. Kalau baik kita terima, jelek kita terima. Tapi begitu udah dekat, ya kan, inqalabat, ya kan, apa namanya, kudanya itu kemudian terperosok, naik lagi terperosok lagi, sehingga amantu bi annahu Muhammadar Rasulullah. Disitulah kemudian Suraqah menjawab, ini benar, saya percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Akhirnya ketemu sama Rasul, ketemu diapain? Ajak ngobrol. Gimana Suraqah? Apa kata Suraqah? Ya kan, pergilah kau Rasul ke Madinah,
ya kan, aku tidak akan menghalangimu, dan ya kan, aku tidak akan menceritakan siapapun, ya kan, bahwa aku bertemu denganmu. Ini artinya bahwa yang cemas siapa? Abu Bakar, ya kan. Yang deg-degan siapa? Abu Bakar, ya kan. Tapi yang kemudian qoma bihi ghairuka, yang mengeksekusi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan di akhir ini kita bisa mendapatkan bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, itulah adalah bagian dari bagaimana Allah ingin kita melihat kita berusaha di hadapannya, ya kan. Syukur alhamdulillah kita bukan Nabi Yusuf. Kalau kita Nabi Yusuf, kita bakal pakai kaidah-kaidah yang kepepet. Misalnya ad-daruratu tubihul mahzurat, ya, yang mudarat itu yang bahaya nggak ngapa-ngapa. Dan saya makan Nabi Yusuf nggak punya rumah, ya kan, tinggal di rumah juragan majikan saya Zulaikha. Yang ngajak saya, bagaimana mau nolaknya, kan begitu. Kalau seandainya kita, tapi Nabi Yusuf alaihissalam itu akhirnya meminta as-sijnu ahsanu minni. Saya lebih baik di penjara ketimbang ketemu dengan Zulaikha. Dari sini kita simpulkan bahwa selalu kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala